Mengenal sejarah Desa Sliek, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Indonesia. Jurnalis harian umum, berbagi cerita tentang Desa Sliek, dengan narasumber dari buku warga yang bukunya sudah musnah dimakan waktu dan pemiliknya sudah meninggal, dikemas dan atau dirilis kembali, oleh Ki Balasewu, Umar Sudirman. Adapun kebenarannya Allahu alam, silakan pemirsa yang menilainya. Konon katanya, Desa Sliek, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu, merupakan desa yang diawali dengan berkembangnya Perang Kedongdong antara tahun 1681 sampai tahun 1710, menimbulkan heroik perlawanan dari berbagai kalangan dan wilayah, baik dari wilayah Banten, Kesultanan Maulana Yusuf, maupun daerah Sarosohan, yang dipimpin Ki Bagus Rangin dan Ki Bagus Serit. Bersama dengan datangnya laskar dari Banten tersebut, bergabung pula laskar dari Cirebon, yang dipimpin Pangeran Senopati Suryanegara, dan diikuti laskar Pakuwon Luragung, yang dipimpin Pangeran Wirananggapati. Dari laskar Pakuwon itu, bergabung pula 4 pendekar bersaudara, yang berasal dari daerah Telaga, yaitu Ki Secah Lampah, Ki Secah Bama, Ki Secah Nata, Ki Secah Raga. Setelah usai berkecamuknya Perang Kedongdong, keempat pendekar bersaudara tersebut diizinkan untuk melanjutkan perjalanannya, hingga singgah di tepian suatu telaga, namanya Telaga Jamun, yang berada di Duku Mangir, Desa Sliek. Di tepian telaga itu, Ki Secah Lampah bertemu dengan Ki Seniba, singkatan dari Sinembah kepada Allah, yang disertai kedua saudaranya, yaitu Nyai Canggarita dan Nyi Gandrung yang berasal dari daerah Demak, Jawa Tengah. Dari pertemuan dan perkenalan itu, Ki Seniba memperkenalkan Ki Secah Lampah dengan Nyai Canggarita untuk bersatu membangun maligai rumah tangga. Walaupun lain daerah, lain bahasa, namun jodoh sudah menentukan. Akhirnya, menikahlah kedua insan itu. Hari demi hari dilalui. Kehidupannya dipenuhi dengan kebahagiaan dan kedamaian bersama. Untuk meniti hari esok menyongsongnya dengan sukacita. Suatu hari terdengar kabar bahwa ada sayembara di daerah selatan. Jiwa kependekarannya tergugah dengan kabar tersebut. Langsung berniat untuk mengikuti sayembara. Bergejolak tekad dan niat tersebut diutarakan kakak iparnya, Ki Seniba, dan istrinya Nyai Canggarita. Padahal istrinya sedang berbadan 2 atau mengandung. Ki Seniba mengkhawatirkan keselamatan adiknya yang sedang mengandung. Maka Ki Seniba memberikan nasihat pada Ki Secah Lampah dengan berbagai dalih. Namun Ki Secah Lampah tak mau mengurungkan niatnya untuk mengikuti sayembara. Ki Seniba tidak bisa berbuat banyak, maka dikabulkanlah keniatan itu. Dengan syarat, Ki Secah Lampah melakukan babat alas dulu untuk membuka lahan dan pemukiman, guna membekali sang jabang bayi bila kelak lahir nanti. Persyaratan itu disanggupi oleh Ki Secah Lampah. Dengan kesaktiannya, Ki Secah Lampah mengeluarkan api berkobar-kobar, meliuk ke barat laut, ke barat selatan, barat daya, hingga berakhir di tepi sungai sebelah barat. Dan sampai sekarang disebut Kalimati, di mana cakupan wilayah Sliek. Sesuai padamnya kobaran api yang dikobarkan oleh Ki Secah Lampah. Kobaran api dari timur, yaitu Desa Sudikampiran, Desa Gadingan, Desa Sliek, Desa Tugu, Desa Majasi, Desa Longop, Desa Tambi, Desa Sleman, dan berakhir di Kalimati atau Desa Kalimati. Dan di tempat berdirinya Ki Secah Lampah menancapkan tongkatnya sambil mengucapkan dan atau berwasiat, "Wahai istriku, inilah permintaan kakakmu Ki Seniba, dan aku sudah membuktikannya.
Kelak bila anakku sudah lahir, bila laki-laki, namailah dengan Bramajaya. Setelah itu, dengan berat hati, Ki Secah Lampah berangkat untuk mengikuti sayembara di daerah Gadel. Pertempuran demi pertempuran, Ki Secah Lampah memenangkan sayembara tersebut. Maka Ki Secah Lampah diberikan kekuasaan untuk menduduki dan atau menempati singgasana di daerah Gadel tersebut. Tetapi ironisnya, musuh-musuh Ki Secah Lampah yang kalah di dalam arena sayembara ingin mendaftarkan diri, mau jadi murid dari Ki Secah Lampah. Padahal ingin berguru dan atau jadi murid, itu alasan saja. Karena yang utamanya, ingin tahu apa keapesan Ki Secah Lampah yang tidak bisa mati. Setelah tahu rahasia atau kelemahan Ki Secah Lampah, bahwa mempunyai ilmu rawa rontek ajian Pancasona, maka ketiga muridnya langsung menyerang Ki Secah Lampah, membunuhnya, dan badannya tidak ditempelkan ke tanah. Tetapi Ki Secah Lampah yang sangat kuat, sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, masih bisa membunuh tiga muridnya itu. Jasad Ki Secah Lampah maupun lawan yang sudah jadi muridnya dimakamkan di desa Gadel, sampai dengan saat sekarang. Sedangkan Nyai Canggarita sebagai istrinya Ki Secah Lampah masih dalam penantian kapan suaminya kembali. Akan tetapi, rindunya pada suami belum pulang. Terobati setelah melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Bramajaya, sesuai wasiat Ki Secah Lampah. Dan adiknya Nyai Canggarita, Nyai Gandrung, sudah dewasa. Maka kakak-kakaknya Ki Seniba menyuruh untuk berkeluarga. Tetapi Nyai Gandrung tidak mau saja. Kalaupun mau punya suami, maka calon suaminya harus perang tanding dan mengalahkannya. Karena terpaksa, maka Nyai Gandrung buka sayembara ke arah barat. Dengan kesaktiannya, Nyai Gandrung tameng badan. Sampai sekarang tempat itu dinamakan Desa Tambi. Tameng badan atau disebut pasang tubuh, agar dirinya bisa dikalahkan. Tetapi malah banyak pemuda yang hilang nyawanya karena tanding kesaktian dengan Nyai Gandrung. Dengan kejadian seperti itu, sesepuh-sesepuh Indramayu banyak yang turun tangan, seperti Ki Salampah dan lain-lainnya, untuk menghentikan sayembara tersebut, agar jangan banyak korban nyawa. Dengan turun tangannya sesepuh Indramayu, maka sayembara itu berhenti, dan Nyai Gandrung pergi entah kemana ke arah barat. Adapun terbentuknya Desa Sliek pada tahun 1973, pertama kalinya dipimpin oleh seorang kuwu bernama Kasem. Seiring kemajuan zaman, Desa Sliek mengalami pemekaran menjadi dua desa, yaitu Desa Sliek dan Desa Sliek Lor. Adapun susunan para kuwu yang telah memimpin Desa Sliek sebagai berikut. 1. Kasem dari tahun 1850 sampai tahun 1873. 2. Sajram dari tahun 1873 sampai tahun 1905. 3. Saca Atmaja dari tahun 1905 sampai tahun 1937. 4. Akil Mansur dari tahun 1937 sampai tahun 1948. 5. Tusem dari tahun 1948 sampai tahun 1951. 6. Wanda dari tahun 1951 sampai tahun 1963. 7. Dimyati dari tahun 1963 sampai tahun 1970. 8. Alfudin dari tahun 1970 sampai tahun 1977. 9. Haji Kurito dari tahun 1977 sampai tahun 1985. 10. Mukhlas Aladin dari tahun 1985 sampai tahun 1993. 11. Samsu Ridwan PJS 1993. 12.
Najdi dari tahun 1993 sampai tahun 2002. 13. Ratisan PJS 2003. 14. Mukhlas Aladin dari tahun 2004 sampai tahun 2014. 15. Warsito dari 2015 sampai sekarang. Itulah sejarah Desa Sliek. Mengutip dari versi Kibala Sewu Abah Umar Sudirman, yang sumbernya dari buku kepunyaan sesepuh masyarakat seputaran Desa Sliek, yang konon katanya, buku tersebut sudah musnah termakan oleh waktu dan atau tidak terawat dengan baik, karena pemiliknya sudah meninggal dunia. Adapun kebenarannya, Allahu alam. Silakan pemirsa yang menilainya. Wassalam dan salam hormat selalu. Dari tim Jurnalis Harian Umum.